Buat Anda yang baru saja bergabung, kali ini kita akan membahas yaitu surat Al-A'raf dari ayat ke-8 sampai ke-15. Tadi sudah dibahas ayat 8 sampai ke-10, di mana dikatakan juga oleh Bapak Quraisy tadi bahwa Allah pada saat menciptakan manusia sudah mengukur segala sesuatunya. Baik, selanjutnya Pak Quraisy. Ya, jadi kita kembali walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Yang dimaksud di sini semua manusia, tetapi karena manusia modern itu kira-kira baru 10.000 tahun yang lalu. Ya, itu ilmuwan berkata begitu. Itulah Adam. Sebelumnya kan ada homo-homo yang lain. Homo sapiens. Oke. Yang dimaksud di sini Adam diukur, tapi kita termasuk di dalamnya karena kita adalah keturunan Adam. Lalu setelah itu kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka mereka sujud, tetapi iblis tidak mau termasuk kelompok yang sujud. Nah, ditanya. Allah bertanya pada iblis. Sebenarnya pertanyaannya bukan ingin tahu, tetapi pertanyaan Tuhan itu untuk mengecam. Saya bertanya pada seorang, kamu mau durhaka pada orang tuamu? Itu maksudnya bertanya atau mengecam? Bertanya. Redaksinya bertanya, tetapi tujuannya mengecam. Ya kan? Ya. Oke. Tuhan berkata begitu kepada iblis. Ma mana'aka alla tasjud id amartu. Apa yang menghalangi engkau sujud saat aku perintahkan kamu sujud? Saat aku perintahkan. Id itu artinya saat. Seandainya dia sujud sesudah itu, berpikir dulu, dia berdosa. Kenapa kamu enggan sujud saat agama ini diturunkan Tuhan bukan untuk dibahas dulu oleh manusia. Ini baik atau tidak baik. Laksanakan. Anda boleh bertanya, kalau akal Anda tidak bisa menerimanya, akal Anda yang salah. Jangan persalahkan ini. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, padahal ini jelas iblis salah. Apa kata iblis? Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia kira api lebih bagus dari tanah. Memang api lebih bagus dari tanah. Api menghancurkan, tanah menumbuhkan. Ya kan? Oh, terlalu banyak itu. Saya kira kita lanjutkan nanti biar baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Sekarang kami akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini mau bertanya. Siapa? Silahkan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mengucapkan Subhanallah dan Alhamdulillah itu ringan diucapkan namun berat timbangannya. Nah, bagaimana kalimat tersebut benar-benar memberatkan timbangan itu? Terima kasih. Setiap kata itu punya bobot. Tapi bobotnya bukan pada lidah, tetapi pengaruhnya ke dalam hati. Saya beri contoh ini anak-anak muda nih. Saudara mau satu orang berkata aku cinta padamu padahal dia benci Anda. Itu gombal. Itu semboyan palsu, ya kan? Nah, setiap kata ada bobotnya. Nah, subhanallah ringan kalau Anda ucapkan. Tapi ada bobotnya. Subhanallah itu antara lain diucapkan pada saat Anda melihat sesuatu yang Anda pahami dan mengagumkan Anda. Oh itu, pandanglah ke langit. Ingatlah bahwa ini yang menciptakannya adalah Tuhan. Ya kan? Ini sangat indah. Tuhan Maha Indah, Tuhan Maha Kuasa. Kalau itu Anda tanamkan di dalam hati Anda, sehingga terucapkan subhanallah, itu amat berat timbangannya. Begitu juga alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Anda melihat seseorang, tampannya dia, Anda muji. Tapi Anda terus berkata, sebenarnya ketampanannya adalah karena Tuhan menggambar dia.
segala puji bagi Allah. Jadi setiap kata itu banyak orang hanya slogan. Ya. Hanya di kan? mulut, hanya di mulut. Hanya di mulut, tidak mau. Itu yang dimaksud bahwa ini. Jadi itu. Terkadang kita mengucapkan suatu kata yang dari katanya terlihat benar, tetapi sebenarnya kandungannya salah. Misalnya bagaimana? Terkadang kita mengucapkan suatu kata yang tidak ada artinya. Itu yang dinamai omong kosong. Kosong, tidak ada artinya. Padahal kata itu harus berbobot. Saya kira seperti itu. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita sering menzalimi diri kita sendiri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kiat kita untuk menghindari menzalimi diri kita sendiri dan cara menerapkan hal tersebut di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Iya, saya kira episode yang lalu mirip dengan ini. Ya, sebenarnya untuk menghindari segala yang buruk itu, banyak caranya. Seperti yang saya katakan dalam episode yang lalu, bahwa cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik, cari bacaan yang baik, lakukan kegiatan positif. Itu cara-cara untuk ini. Pelajari sejarah. Oh, itu sangat berharga. Oh, itu dia terjerumus karena ini. Itu dia maju karena ini. Semua yang terbentang di alam raya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Pandanglah dengan pandangan orang yang mau belajar. Itu, saya kira itu caranya. Jangan pernah menduga. Kalau kita kembali ke Quran, jangan pernah menduga bahwa Tuhan salah atau lupa. Tidak ada. Iblis seperti itu. Dia pikir, dia disuruh sujud, dia pikir, wah ini nggak benar nih. Saya dari api, dia dari tanah. Kekeliruan terbesarnya adalah dia mengira bahwa kemuliaan seseorang itu dari asal usulnya. Padahal kemuliaan seseorang bukan dari asal usulnya. Seandainya api pun lebih bagus dari tanah, tetapi Adam patuh kepada Tuhan. Dia tidak patuh. Jadi Adam lebih mulia dari dia. Saya kira. Jadi ini bisa dikatakan sifat elitis ya. Merasa dirinya elit lebih dibanding yang lain gitu ya. Baik. Ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini masih ada korelasinya dengan episode yang lalu ya, bahwa jaga lingkungan. Milih teman yang baik. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sebagaimana Bapak menerangkan bahwa Al-Quran merupakan suatu kitab, yaitu memberikan peringatan kepada umat manusia, memberikan kabar gembira dan kabar-kabar lainnya. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah mengapa dalam Al-Quran itu apabila ada peringatan itu tidak hanya ada satu peringatan saja dalam satu surah, tetapi muncul kembali pada surat lainnya. Itu saja, terima kasih. Ada perbedaan antara kitab ilmiah seperti yang saudara susun dalam bentuk disertasi atau skripsi dengan dakwah. Kalau kita berdakwah, bisa saja suatu persoalan diulang-ulang. Ya. Kira-kira sudah berapa kali ibu Anda berkata pada Anda, ayo salat? Berkali-kali. Mengapa ribuan kali? Karena dia mengajak. Ya toh? Boleh jadi kali ini saya berkata ayo salat kepada saudara, di kali lain saya berkata pada yang lain ayo salat. Ini bukan kitab ilmiah. Ini kitab dakwah, mengajak orang. Sehingga bisa saja berulang-ulang hal tersebut. Walaupun harus digarisbawahi bahwa pengulangan itu tidak persis sama. Kisah Adam yang ada di sini ada juga di Al-Baqarah. Tapi konteksnya di sana berbeda dengan konteksnya di sini. Konteksnya di sini lebih banyak peringatan. Peringatan untuk umat manusia. Itu sebabnya di sini diceritakan tentang iblis itu bahwa Allah
memerintahkannya turun ke bumi karena tidak wajar ada yang masuk di sorga orang yang mempunyai sedikit rasa angkuh pun. Nah, iblis kemudian berkata, kalau begitu ya Allah, biar saya hidup lebih panjang lagi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya tangguh sampai hari kebangkitan. Allah berfirman, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Masih dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Ada pertanyaan, ini doanya iblis makbul atau tidak? Iya, kok orang masih... yang berdoa dengan tulus walaupun durhaka, kata sementara ulama, diterima Tuhan. Karena dia tulus minta. Ada yang berkata tidak sepenuhnya diterima doanya. Karena apa? Dia mau supaya dia mendapat kesempatan menggoda manusia sampai hari kiamat. Ya kan? Dikatakan tidak. Orang yang sudah meninggal itu belum kiamat. Jangan sampai dia goda lagi dalam kubur. Iya. Tidak, ada waktunya saya berikan kamu. Iya toh? Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Subhanallah. Buat Anda pemirsa, saya yakin pasti banyak pertanyaan juga yang ingin Anda tanyakan. Tetapi juga pertanyaan Anda mungkin bisa diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat atau public figure yang nanti akan bertanya kepada Bapak Quraisy. Siap. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Mungkin buat Anda pemirsa yang mau bertanya bisa diwakilkan dulu oleh public figure. Ini ada public figure yang mau bertanya nih Pak Quraisy. Silakan. Yang pertama ini adalah rekan saya juga, dia ini seorang host juga, entertainer juga. Kita saksikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Quraisy, apa kabar? Pak, saya mau nanya nih Pak ya. Nanti kan semua amalan manusia itu bakal ditimbang, bakal dihitung. Terus kalau misalnya kita sudah melakukan taubat, kita benar-benar minta taubat, minta maaf, kan insya Allah dimaafkan. Ya mudah-mudahan ya. Pertanyaan saya, dosa yang itu masih bakal tetap dihitung nggak sih Pak Quraisy? Ya, mohon penjelasannya nih. Sebenarnya beda pendapat ulama. Ya. Itu ada ayat di dalam Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya yarah? Apa berarti dia akan melihatnya? Ya. Kalau dia melihatnya, ada yang memahami dia melihatnya ditimbang. Ya. Nah, tapi ada yang memahaminya bahwa diperlihatkan kepadanya bahwa dosamu ini pernah ada, tetapi Tuhan telah mengampuninya sehingga tidak perlu ditimbang. Ya kan? Nah, persoalan-persoalan ini sebenarnya adalah persoalan metafisika. Persoalan yang tidak terjangkau oleh nalar. Tidak ada penjelasan yang pasti dan meyakinkan tentang jawaban pertanyaan ini. Karena itu, kalau Anda tanya saya berkata saya tidak tahu. Kita hanya mengharap bahwa dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Itu ada harapan kita. Bahwa dipertunjukkan atau tidak, tidak menjadi soal kalau memang sudah diampuni. Ya, saya kira demikian. Berikutnya ini ada kawan juga, ya kebetulan ini dari teman-teman Abang None yang mau bertanya sama Pak Quraisy. Kita simak sama-sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Saya ingin bertanya, kan di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Apakah bangsa jin juga memiliki syariat seperti manusia, seperti Islam yang kita ketahui? Terima kasih. Jelas, jin itu makhluk yang dibebani